Sahabat dan kerabat MDS, jumpa lagi dalam materi yang akan saya bawakan kali ini mengenai tata cara penerbitan PBG dan SLF. Apa itu PBG? PBG adalah singkatan dari Persetujuan Bangunan Gedung dan SLF adalah Sertifikat Layak Fungsi. Ini merupakan pengganti dari IMB yang selama ini lawas kita kenal sebagai izin mendirikan bangunan. PBG dan SLF sendiri adalah merupakan pengaturan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Omnibus Law sektor properti. Materi ini masih merupakan bagian dari hukum bangunan. Rekan-rekan, sahabat dan kerabat MDS yang saya hormati, jadi sudah menjadi sebuah hal yang lumrah bahwa peraturan itu selalu berubah seiring dengan kebutuhan dari masyarakat. Nah, kalau kita baca di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, dan ini saya sarankan Anda membacanya secara lengkap karena di dalam video ini saya hanya akan membahas pokok-pokoknya saja. Jadi saya tidak mungkin membahas secara detail. Namun bila Anda tertarik untuk mengetahui lebih dalam, Anda bisa menghubungi nomor 0812 844 2201. Itu nomor kantor advokat saya. Rekan-rekan sekalian, bangunan gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah atau di dalam air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, maupun kegiatan khusus lainnya. Nah, persetujuan bangunan gedung, saudara-saudara sekalian, adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Kurang lebih sama seperti definisi IMB yang berlaku sebelumnya, sebelum digantikan oleh PBG dan SLF ini. Nah, kemudian sertifikat layak fungsi gedung atau SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jadi ini merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, kabupaten kota maupun provinsi, tentunya sesuai dengan gedung apa yang akan diberikan izin. Diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan. PBG dilakukan untuk membangun bangunan gedung atau prasarana gedung, ya, bisa gedung baru atau merenovasi gedung lama, bisa juga merawat atau prasarana, penambahan prasarana atau hal-hal yang lain, pada intinya merubah fungsi bangunan tersebut. Nah, SLF ini menjadi catatan penting, ya, menjadi green light, ya, harus diperoleh oleh pemilik sebelum bangunan gedung dapat dimanfaatkan. Jadi dilarang memanfaatkan bangunan gedung jika SLF-nya belum keluar. Nah, IMB sendiri merupakan istilah lama yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Sedangkan PBG diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 khususnya pasal 13. Secara umum,
Kalau di IMB itu dibagi dalam 2 persyaratan. Kalau di IMB dulu, bila Anda seorang pemerhati ilmu properti, ilmu hukum properti, atau mungkin Anda juga adalah pelaksana, mungkin Anda kontraktor atau pemasar atau pemerhati properti lah. Pasti Anda akan ingat bahwa persyaratan administrasi dan persyaratan teknis ada 2 di dalam IMB itu. Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Tapi di dalam PBG dirubah, tidak ada lagi persyaratan, tapi adanya standar. Standar teknis. Jadi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dihapus, dirubah menjadi standar teknis. Standar teknis itu meliputi yang pertama, standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung. Kemudian berikutnya, standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung. Yang ketiga, standar pemanfaatan bangunan gedung. Yang keempat, standar pembongkaran bangunan gedung. Yang kelima, ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung yang dilestarikan. Ini biasanya berkaitan dengan peninggalan-peninggalan gedung-gedung yang seperti peninggalan zaman Belanda yang kemudian menjadi aset sejarah. Nah, dan beberapa hal yang lain. Definisi dan penyelenggaraan bangunan gedung itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan hal-hal lain yang diagramnya akan saya sertakan di dalam deskripsi video ini. Penerbitan persetujuan bangunan gedung pada tahap konsultasi itu berdasarkan PP nomor 16 tahun 2021 pasal 253. Dokumen rencana teknis diajukan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam hal bangunan gedung fungsi khusus. Nah, ini baru ke pemerintah pusat. Untuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi. PBG diselenggarakan dengan proses 1. Konsultasi perencanaan. Dalam konsultasi perencanaan ini, pemeriksaan dokumen rencana teknis oleh tim penilai teknis untuk rumah tinggal atau tim profesi ahli untuk bangunan lainnya. Sesudah konsultasi perencanaan, barulah kemudian penerbitan. Yang berikutnya, proses konsultasi perencanaan meliputi pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pemohon melalui SIM BG. Ya. Jadi ini ada sistem informasi manajemen bangunan gedung. Ada softwarenya yang bisa diupload. Yang bisa di-download untuk jadi nanti prosesnya di-upload di dalam SIM BG. Nah, pemeriksaan pemenuhan standar teknis dilakukan paling banyak 5 kali dalam kurun waktu paling lama 28 hari kerja. Dan kemudian ada pernyataan pemenuhan standar teknis. Penjadwalan konsultasi diberikan kepada pemohon melalui sistem informasi. Jadi ini semua sudah serba digital. Anda yang melakukan permohonan PBG harus rajin-rajin untuk cek email atau rajin-rajin untuk mengecek apakah ada notifikasi masuk gitu. Penjadwalan konsultasi diberikan kepada pemohon melalui CMBG dan konsultasi perencanaan diselenggarakan tanpa dipungut biaya. Selanjutnya dalam pemeriksaan standar teknis dilakukan melalui tahap pemeriksaan dokumen rencana arsitektur dan rencana dari sistem kelistrikannya atau hal-hal yang berkaitan dengan non struktur, ya. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi kesimpulan tim profesi ahli. Dalam kesimpulan tim profesi ahli ini memuat rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan secara teknis
atau rekomendasi pendaftaran ulang PBG bila persyaratannya ada yang belum lengkap. Nah, kemudian standar pemenuhan pernyataan pemenuhan syarat teknis digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi. Bila semuanya sudah lengkap, maka Anda akan diminta untuk membayar retribusi. Penetapan nilai retribusi dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi. Nilai retribusi ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi yang ditentukan berdasarkan fungsi dan klarifikasi serta klasifikasi bangunan gedung. Kemudian harga satuan retribusi ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Perda, peraturan daerah. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah retribusi persetujuan bangunan gedung, kemudian retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, ini untuk hal tertentu ya, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. Objek retribusi PBG adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, itu objek retribusinya. Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah. Ini tidak termasuk ya, jadi dibebaskan dari retribusi. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, dalam catatan saya kurang lebih ada 21 item ya yang merupakan tahapan dari penerbitan PBG atau 21 bagian yang menjadi wilayah urusan PBG, termasuk di dalamnya klasifikasi tertentu dari bangunan yang diberikan izinnya oleh pemerintah. Selanjutnya, saya akan membahas sekilas mengenai SLF. Penyelenggaraan SLF atau sertifikat layak fungsi itu tetap diatur dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 pasal 276. SLF bangunan gedung baru, yaitu penerbitan SLF dilakukan melalui SIM BG, Sistem Informasi Bangunan Gedung. Proses penerbitan SLF dan SBKBG dilaksanakan paling lama 3 hari sejak surat pernyataan kelayakan fungsi diunggah melalui SIM BG. Untuk bangunan gedung baru, SLF diterbitkan berdasarkan proses inspeksi pada saat konstruksi oleh pemilik bangunan. Demi menjaga kelayakan fungsi sepanjang pemanfaatan, SLF harus diperpanjang. Jadi tidak berlaku seumur hidup SLF ini, tapi harus diperbaharui setiap 20 tahun untuk rumah tinggal dan setiap 5 tahun untuk bangunan gedung lain. Nah, untuk sementara ketika video ini dibuat, PP 216 tahun 2021 masih berlaku. Sekali lagi, hukum itu dinamis, bisa berubah kapanpun. Tapi pada saat video ini dibuat, video ini masih relevan ya dengan hukum bangunan yang berjalan di Indonesia. Kemudian kalau SLF yang existing, untuk bangunan existing, SLF diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan kelayakan fungsi oleh pengkaji teknis. Penerbitan SLF bangunan gedung yang sudah ada atau existing terdiri atas pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung yang sudah ada atau existing, kemudian permohonan surat pernyataan atau proses pemenuhan syarat teknis yang kemudian akhirnya akan menerbitkan SLF dari bangunan gedung tersebut. Pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung yang sudah ada atau existing dilakukan oleh yang pertama, penilik yang bersertifikat atau supervisor, pengkajian teknis atau memiliki
tenaga internal yang bersertifikat, bisa juga ya untuk pengkajian teknis, atau penyedia jasa pengkajian teknis yang bersertifikat pengkajian teknis dari pemerintah, dalam hal ini PUPR. Proses penyelenggaraan SLF ini juga ada bagannya, ada denahnya. Kalau saya jelaskan secara detail pasti akan sangat menyita waktu. Namun Anda akan saya sematkan dalam deskripsi video ini, dan bila masih kurang bisa berkonsultasi lewat nomor telepon 0812-844-2201 yang tadi saya sebutkan di awal video ini. Saudara-saudara sekalian, pelaku penyelenggara bangunan gedung itu terdiri dari kurang lebih 5 pihak atau 5 bagian yang terlibat. Apa saja? Yang pertama, tim profesi ahli atau TPA. Yang kedua, tim penilai teknis atau TPT. Yang ketiga, penilik, ya. Yang keempat, sekretariat, dan yang kelima, pengkaji teknis. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan di dalam video kali ini adalah penyelenggaraan PBG dan SLF melalui SIM-BG atau Sistem Informasi Bangunan Gedung. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, persetujuan dimohonkan kepada pemerintah pusat. Jadi undang-undang yang menaungi ini masih berlaku, ya. Di samping beberapa pasal yang dianulir atau diatur ulang dalam Omnibus Law. Tapi aturan induknya, undang-undang induknya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 itu masih berlaku. Persetujuan dimohonkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Kemudian proses penyelenggaraan bangunan gedung dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui SIM-BG pasal 326. Kemudian dalam PP nomor 16 tahun 2021 pasal 1, sistem informasi manajemen bangunan gedung yang selanjutnya disebut SIM-BG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan pendataan bangunan gedung, disertai dengan informasi penyelenggaraan bangunan gedung. Manfaat dari sistem informasi yang sudah digital, ya. Jadi ini mengurangi biaya, tidak perlu lagi bawa kertas-kertas, ya, untuk berurusan, tapi Anda cukup upload dan responnya juga cukup cepat sejauh ini, ya. Manfaat dari SIM-BG ini untuk pemohon dapat dilakukan di mana saja, itu manfaat pertama. Kemudian ada transparansi proses perizinan. Nah, ini yang diharapkan di negeri ini, hal-hal seperti ini terus dipupuk, ya, dimaksimalkan supaya dengan adanya transparansi tentu meminimalisir biaya, meminimalisir tindakan-tindakan yang bersifat koruptif dari penyelenggara negara. Kemudian mengurangi proses tatap muka. Dan yang keempat, dapat menjalankan proses perizinan bahkan menggunakan HP, laptop, komputer tanpa perlu melakukan install aplikasi. Kemudian manfaat untuk masyarakat ada 3. Yang pertama, menyimpan data tim penilai ahli dan tim penilai teknis di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa langsung mengenali, ya, mereka. Kemudian yang berikutnya, menyimpan data permohonan yang belum diproses, sedang diproses, dan yang sudah terbit. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dokumen yang ada dalam SIM-BG tidak akan pernah, ya, dihapus untuk mempermudah pencarian data. Jadi selalu ada dalam big data. Nah, untuk Pemda, keuntungannya adalah atau manfaatnya adalah yang pertama, dapat diproses di mana saja. Kemudian yang berikutnya, persetujuan dengan proses digital. Yang ketiga, menghitung retribusi secara otomatis. Yang keempat, mempermudah pengawasan perizinan
Dan yang kelima, waktu pelayanan perizinan yang terdata. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah materi kali ini yang bisa saya sampaikan mengenai PBG dan SLF serta aplikasi atau web yang terkonek dengan itu, yaitu Sistem Informasi Bangunan Gedung atau SIM-BG. Selamat datang di era digitalisasi di mana semuanya akan berproses secara digital. Sertifikat sudah digital, PBG SLF-nya juga sudah digital. Ke depan, Indonesia, negara kita yang kita cintai ini, pasti akan semakin dimodernisasi sistemnya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan salam sehat selalu. Bye.